warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fitari, saya dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 1A akan mewawancarai Ustadz Yussarijal MPD mengenai iktikaf. Baik, di sini saya sudah bersama Ustadz Yussarijal MPD yang merupakan penyuluh agama dan juga penceramah bersertifikat di Kecamatan Cimerak. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Pak Rijal, Pak Yussarijal, mengenai seputaran iktikaf. Jadi menurut Pak Yussarijal ini, iktikaf itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesuai yang tadi ditanyakan tentang iktikaf. Iktikaf ini memiliki dua pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah atau terminologi. Sedangkan secara bahasa yang namanya iktikaf itu berasal dari kata i'takafa yang tatiku iktikafan, yang artinya duduk diam di suatu tempat. Artinya secara bahasa hanya berdiam diri di masjid, mau tidur, mau duduk biasa atau apa saja itu sudah bisa dikatakan sebagai iktikaf. Sedangkan secara terminologi yang dimaksudkan dengan iktikaf bukan hanya berdiam diri di masjid, tetapi ada yang lebih spesifik. Artinya iktikaf itu berdiam diri di masjid bukan hanya untuk tidur atau yang lainnya, tetapi membaca Al-Quran, berzikir, artinya berdiam di masjid dengan maksud tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya iktikaf secara Islam. Adapun pelaksanaan kegiatan iktikaf bisa dilaksanakan kapan saja waktunya, mau siang, mau malam, ataupun di hari-hari apa saja bisa dilakukan. Namun yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang merupakan istri Rasul, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad biasa melakukan iktikaf 10 hari terakhir menjelang selesai bulan Ramadan. Artinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan Rasul sudah mencontohkan kepada kita. Jadi baiknya kalau kita ingin melakukan iktikaf yang lebih sempurna dan disempurnakan itu pada 10 hari di bulan Ramadan. Dan memang hukum dari iktikaf sendiri merupakan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Itu secara garis besar yang dinamakan iktikaf. Nah, untuk iktikaf itu sendiri, apakah perempuan dan laki-laki itu mempunyai perbedaan atau tetap sama mengenai tempatnya? Untuk tempat, wanita dan perempuan, laki-laki dan lelaki, artinya laki-laki dan perempuan sama saja di masjid. Jadi yang dinamakan iktikaf selain di masjid itu tidak iktikaf. Adapun pembatalan, gagal dikatakan iktikaf itu adalah apa? Contoh, ketika kita beriktikaf atau wudu, baiknya wudu lagi memang batal. Dengan laki-laki ketemu perempuan bersentuhan itu bisa membatalkan pahala iktikaf. Jadi kalau ingin beriktikaf, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Artinya berbeda tempat, ada hijab dalam satu masjid, tapi hijab sedikit berbandingan atau bersama-sama. Itu untuk tempat sama saja. Nah, untuk syarat dan rukunnya iktikaf itu seperti apa sih, Pak? Syarat dan rukun yang paling utama tentu pertama harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, balik juga mukallaf. Kemudian punya hadas, bukan punya hadas tapi terbebas dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Itu salah satunya. Syarat dan rukunnya hampir sama. Yang pasti Islam, laki-laki perempuan semuanya sudah ada di had balik. Begitu.
Berarti boleh ya itikaf walaupun kita hanya dupian saja atau tidur saja ya? Boleh, asal diniatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mau tidur juga dengan cara Islam. Artian sebelum tidur baca Al-Qur'an dulu, bahkan bukan hanya ketika itikaf di masjid. Sebelum tidur itu ketika Rasul ditanya, istrinya ditanya, sebelum tidur bagusnya harus menyelesaikan Al-Quran terlebih dahulu, harus baca sholawat, harus ini, harus itu. Apalagi ini untuk iktikaf. Jadi walaupun tidur, diniatkan dengan berzikir dan tata krama adab berzikir itu dilaksanakan, itu sudah masuk iktikaf. Bukan hanya bahasa, tetapi secara terminologi juga bisa dikatakan sebagai iktikaf. Bila mana ada seseorang yang beritikaf nih di dalam masjid, tapi dia itu ingin keluar dulu, ingin mengambil makanan ataupun pakaian misalkan, apakah itu membatalkan itikaf atau tidak? Ada yang membatalkan, ada juga yang tidak. Kalau yang membatalkan, keluar dari masjid dengan niat umpama bawa makan dengan jarak yang jauh, itu batal. Tapi kalau jaraknya hanya di pinggiran, contoh di masjid ini, karena lapar, di pinggir ada warung, mau beli dulu makanan, kembali ke masjid, itu tidak membatalkan. Jadi bisa dihitung dari jarak dan niat. Niat juga berpengaruh dalam batal dan tidaknya pelaksanaan iktikaf. Ada lagi? Mungkin cukup ya Pak? Cukup, oke. Cukup. Terima kasih banyak ya kepada Pak Yusra Rizal yang telah memaparkan dan telah menjelaskan mengenai itikaf itu seperti apa. Mungkin wawancara ini cukup sekian saja dari saya. Pamit undur diri. Terima kasih.